Welcome back to my channel Dede Boxer. So guys, sahabat setia di channel Dede Boxer, terima kasih atas partisipasi Anda yang sudah subscribe di channel ini. Ya, seperti tema-tema sebelumnya, kita akan mengedukasi bagaimana produksi sebuah sinetron, baik itu film, terus tentang personil atau kegiatan yang melibatkan atau berkaitan dengan sebuah produksi, baik itu tentang PU, unit, kemudian para art, ya, tim director, tim kameramen, semua akan kita kulik. Tentunya di channel Dede Boxer. Kalau kita bicara binatang buas, siap merem. Wow, siap memangsa. Tapi sepertinya begini bos, kita sebagai pemain ketika kita ditunjuk oleh seorang direktur, ya, untuk berhadapan dengan binatang buas. Saya informasikan kepada pemirsa Dede Boxer bahwa itu cuma semua settingan. Settingan dalam arti apa? Kalau kita bicara binatang buas itu tentunya yang sudah jinak. Artinya apa? Kita sudah mengedepankan aspek keselamatan buat kita, ya, juga satu produksi. Jangan sampai nanti yang semestinya buat satu hiburan malah jadi satu gimana ya, petaka buat para yang akan menyiapkan satu hiburan tersebut. So guys, seperti Anda saksikan di channel sebelumnya, saya ada bermain di kandang buaya. Ya, itu benar-benar real kita berada di dalam kandang buaya. Pertanyaannya, apakah kita langsung ke sana, langsung terjun ke kandang buaya tersebut? No. Ya, tentunya kita dapat petunjuk dari pawang, ya, kemudian tentang jenis animal actor yang dihadapkan dengan kita. Pastinya itu adalah hewan-hewan yang mungkin sudah dipilih atau ditunjuk oleh pawang untuk bisa kita bermain dengan hewan tersebut. Jadi yang jelasnya itu ada bimbingan dari sang pawang dulu, jadi nggak asal bos. Ya, bagaimana mungkin ketika kita berhadapan dengan seekor buaya, kita langsung terjun di sini, hal yang mustahil, nggak bos. Semua itu sudah disetting, ya. Dan ketika kita berhadapan dengan binatang buas tersebut, pastinya sudah melalui izin dari seorang pawang. Aturan-aturan yang pawang tetap kita ikutin. Menurut gua sebagai seorang pemain, ya, apapun peran yang diberikan kepada kita, kita harus siap. Termasuk kita berhadapan dengan binatang buas. Sama halnya seperti topik bahasan kita yang barusan, ya. Tentunya ada bimbingan dulu sebelum kita berhadapan dengan animal actor. Prioritasnya binatang-binatang buas. Kalau binatang-binatang yang lucu, ya enak ditimang gitu kan, dielus gitu. Nah, kalau binatang buas, kalau kita asal aja, hancur bos, selesai. Seperti itu, ya. Jadi apapun peran yang diberikan seorang direktur atau sutradara, ya, kepada kita sebagai pemain, tentunya sudah masuk di batas penilaian. Nah, kita sebagai pemain, peran apapun yang diberikan, kita harus siap. Ketika saya berhadapan atau beradegan dengan buaya di dalam kandang buaya tersebut, ya, saya sebut itu di daerah Taman Buaya Nasional di Bekasi sana, ya. Nah, itu kita disuruh minum air sirih. Alasannya apa? Menurut dia, dengan air sirih tersebut supaya si buaya tersebut tidak mengendus, ya, bau darah yang ada di diri kita. Jadi si buaya tersebut sempat saya lihat itu, ya, kemudian dia masukkan ke mulut, ya. Tentu bacaannya apaan saya nggak tanya sampai sejauh sana, ya. Yang tahu mungkin sang pawang, ya. Kemudian sang pawang
memakan sirih. Saya bertanyakan, ini fungsinya untuk apa? Kemudian beliau menerangkan bahwa bau sirih tersebut ya akan mengalihkan dari bau darah yang ada di diri kita. Termasuk sang buaya itu kemudian disemburkan dari mulutnya ya air sirih tersebut. Nah, tujuannya seperti itu. Terkait dengan ramalan-ramalannya ada ini saya nggak ngerti. Ya. Yang jelas kita harus mengikuti arahan dari sang pawang kalau dia ada pawang ya terkait dengan kita berhadapan dengan binatang buas atau animal actor. Animal actor. Menurut gue sih antisipasi pada diri kita sih harus ya di awal-awal. Kalau gue sih pribadi ya pengalaman gue ketika gue berhadapan dengan seekor binatang buas katakan di sini, yang pertama gue pertanyakan dengan sang pawang ya kan, bagaimana karakter buaya tersebut atau binatang lain tersebut ya, karakternya seperti apa gitu kan. Nah tentunya setelah atas petunjuk beliau kita ikutin, tapi apapun alasannya saya pribadi saya akan memproteksi diri saya. Artinya apa? Meskipun kita sudah mengikuti arahan, hal yang tidak terduga bisa saja terjadi. Ya kan, kalau kita sudah mengontrol, pertanyaannya apakah kita tahu animal actor atau binatang tersebut kondisi yang sebenarnya? Bisa jadi dia pada saat itu stres, yang biasanya mudah dikontrol oleh sang pawang tiba-tiba tidak terkontrol. Kenapa tidak? Itu bisa saja terjadi. Nah, tapi tetap saya antisipasi. Biasanya kalau saya pribadi sih saya akan pertama sekali ya biasalah dengan bahasa saya si hello, berkomunikasinya tidak berarti dengan ngobrol-ngobrol, enggak bro kan gitu kan. Saya lihat, kemudian saya coba elus dulu seperti itu, kemudian saya coba usik dia. Kalau dia terlihat tenang, saya pikir ini aman. Nah, kemudian ya sudah. Tapi apapun alasannya saya tetap antisipasi ya, waspada ya. Seperti yang saya sampaikan bahwa kita dalam kondisi normal kita yang tahu. Tapi kalau binatang, apakah dia bisa menginformasikan, Bang Dede, hari ini gue stres? Kagak bro, dia akan diam. Dan apa sih buat kita, kalau di luar kontrol ataupun binatang tersebut stres, harusnya mengikuti arahan dari sang pawang, tiba-tiba dia akan menyerang. Hati-hati. Jadi poin yang terpenting adalah seorang Dede Boxer ketika berhadapan dengan binatang buas itu sudah mengantisipasi. Ya, waspada itu menjadi prioritas. Tetap diutamakan keselamatannya. Full kontrol terhadap lawan main kita. Kali ini kita berhadapan dengan binatang buas. Ya, tetap kita prioritaskan keselamatan kita juga. Dalam artian seperti ini. Sama yang kita bahas tadi, bahwa saya harus juga memahami karakter hewan buas yang berhadapan dengan saya, kan gitu. Kalau sumpamanya maaf dia benar-benar liar tidak terkendali, ya ntar dulu kita juga nggak mau. Saya juga di boxer harus kabur dulu. Seperti itu. Yang jelas koordinasi dengan pawang. Karakternya seperti apa kan pawangnya yang udah ngobrol ya Madol. Kan dia udah ngobrol nih. Nah, mungkin aja dibisikin hari ini lo diperanin di satu adegan ini. Lo jangan macam-macam. Mungkin kira-kira antara pawang dengan dia yang ada komunikasi. Dengan saya kan enggak. Nah, pertanyaannya bagaimana minimalisir resiko? Saya harus kontrol. Ya, apapun alasannya saya tetap kedepankan antisipasi. Saya harus fokus tentang keselamatan saya. Hal yang tidak terduga, setidaknya saya harus berbuat apa? Itu menjadi prioritas buat saya. Jadi nggak asal, bos. Jadi buat saya meminimalisir, sebaiknya kita pertanyakan dulu dengan saya pawang. Ya, tadi yang kita bahas tadi ya. Nah, oke Bang, ini aman katanya. Oke, kalau dia bilang nyatakan aman, kita coba berinteraksi dengan hewan tersebut. Apakah kita dengan mengelusnya gitu kan? Ketika kita kan bisa melihat juga, ya kan, respon hewan tersebut juga welcome kepada kita ketika kita elus seperti itu. Nah, kemudian di situ baru kita percaya bahwasan itu tidak terjadi. Jadi confident, kontrol lebih prioritas. Kesalahan itu sih pasti ada ya, yang di luar dari konsep ya itu saya singgung tadi, bahwasan kita tidak mengenalin karakter atau kondisi hewan itu lagi stres atau tidak, ya kan. Kadang-kadang dia biasa di nuansanya dia itu seperti tenang gitu kan, tiba-tiba melihat crowd-nya di lokasi syuting itu dia kaget, dia panik, dia stres. Pertanyaannya mungkin atau tidak? Pertanyaannya mungkin saja bisa terjadi
ya. Jadi buat saya pribadi sih sampai saat ini saya belum pernah terjadi. Kalaupun cakaran itu hanya sebatas saya seperti binatang iguana gitu kan, benar-benar bisa kita elus, ya kan. Tapi bersamaan waktu saya ngangkatnya pernah ngangkat hewan tersebut, kemudian dia mencengkram dan saya tarik begitu aja, akhirnya tergores. Tapi saya yakin bahwa bukan saya atau teman saya juga sampai saat ini belum ada. Di orang pasti ada. Kegagalan itu pasti ada. Nah, kalau menurut gue sih begini ya, seorang aktor itu nggak cuma bermain, tapi dia lebih kepada daya pikir dia atau intelektual dia ini benar-benar cerdas, ya. Lebih saya simpulkan begini, dia tahu harus berbuat apa pada saat peran yang ditujukan kepada dia, ya. Tuntutan peran seperti ini setelah dia baca skenario, kemudian ada pengembangan dari dia yang tidak melencong dari arahan atau di alur cerita tersebut. Bahkan sering kita lihat ya, para aktor senior itu mereka mengembangkan malah lebih baik dari yang ada. Nah, itu dikatakan harus cerdas. Seperti itu kan? Nah, buat saya sih, buat Anda yang mulai berperan ini melalui mengikuti seni peran, saran saya sih benar-benar lah ya, harus ada penjiwaan itu benar ada. Ya, sesuaikan dengan peran, jangan ngarang. Sebaiknya pun kalau emang natural, ya naturalnya kita buktikan tidak melencong dari satu arahan atau adegan yang ada di satu skenario. Karena kasihan si penulis itu sudah mencurahkan semua pikiran, berinspirasi apa dituangkan dalam sebuah naskah itu, lalu kita tinggal ngutik-ngutiknya. Saya pikir menyimpang lagi kan. Itu yang terjadi kadang-kadang. Janganlah ya. Makanya seorang pemain, seorang aktor itu juga dia harus cerdas sih. Kata saya harus cerdas ya. Jadi dia bisa menempatkan ya, ketika diberikan satu skenario atau naskah, dia sebagai apa, dan dia harus beradegan seperti yang ada dalam naskah tersebut. Kemudian harapan saya kepada ya, kalau kita ambil perbandingan dengan ya tayangan film-film luar itu kan, mereka itu sangat luar biasa. Tapi saya kembalikan, bicara sangat luar biasa, mereka berani keluar fulus budget, mereka berani tinggi. Kalau kita cuman berani tinggi. Kan kita tetap. Kalau bisa sih saya akuin ya, budget sedikit mau untung gede. Sorry, hanya sebatas topik bahasan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan harapan saya ke depan, perfilman Indonesia, para aktor ini akan bisa mengembangkan di dunia seni peran, dan para produsen house mendukungnya. Dede Boxer undur diri dari hadapan. Halo teman-teman. Nah, buat kalian semua jangan lupa Jangan lupa untuk saksikan untuk pantengin dan tonton terus. Saksikan terus. Kalian semua jangan lupa saksikan, follow, subscribe, nonton YouTube channel. Pantengin dan tonton terus YouTube channelnya Dede Boxer. saksikan semua video di YouTube channelnya Dede Boxer. Channel Dede Boxer. YouTube channelnya Dede Boxer. Channel Dede Boxer. Channel Dede Boxer. Channel Dede Boxer di YouTube. Jangan lupa juga Ya, setelah kalian nonton, kalian harus like, komen, dan juga subscribe. Subscribe dan pencet tombol. subscribe, like, dan komen. Ingat, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Ya. Pastinya jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Komen juga dong di bawah biar seru. Mantap. Like, subscribe, terus share ke teman-teman yang lain biar semua juga pada nonton. Subscribe Dede Boxer.